Ya, bisa Bang. Iya, Bang. Oke. Terima kasih ya atas perhatian dari teman-teman media terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien kami, Tengku Dewi. Nggak nyangka nih perhatiannya sebanyak ini. Jadi kemarin itu memang banyak teman-teman media setelah wawancara di Jumat yang lalu, setelah Dewi masukkan pertemuan kita di feed IG. Jadi teman-teman media sudah langsung cari abang untuk bertanya ada apa. Hari Kamis itu, hari Jumat akhirnya ketemu di kantor. Nah, setelah sesi wawancara di hari Jumat itu, ada beberapa teman media yang WhatsApp abang bertanya itu, Bang bisa nggak? Misalnya ada yang minta podcast gitu ya, bareng Tengku, atau kapan Bang abang dengan Dewi bareng-bareng kan gitu. Nah, karena banyak hal-hal yang seperti itu dan memang nggak pernah kita rencanakan untuk preskon secara khusus. Jadi kemarin itu saya hanya memberikan pesan balik ke teman-teman wartawan yang WhatsApp saya katakan kalau mau hari Senin itu memang saya ada pertemuan dengan klien saya Tengku Dewi terkait dengan masalah gugatan yang sedang saya garap itu, ada konsultasi biar semua proses hukum yang sedang kami lakukan itu berjalan baik, berjalan sebagaimana seharusnya, dan materi-materi yang kita tuangkan dalam gugatan itu benar-benar suatu situasi fakta yang dialami oleh Tengku Dewi kan begitu. Jadi itulah yang membuat hari ini ada pertemuan kita di kantor abang dengan teman-teman media dan juga Tengku Dewi. Jadi sekali lagi mohon maaf karena ini bukan preskon. Kalau preskon kita mungkin akan cari tempat yang lebih besar, yang lebih nyaman. Ini hanya karena kita ingin berbagi juga dengan teman-teman media yang memberikan perhatian biar terus memberikan support kepada klien kami Tengku Dewi. Jadi abang kasih tahu hari Senin Tengku Dewi akan datang tuh ke kantor, kita mau bahas lebih dalam tentang gugatan yang sekarang sedang lagi abang proses. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Gugatannya on proses, kita harapkan dalam minggu ini kalau tidak ada hal-hal lain itu apa, koreksi dari Tengku Dewi misalnya, ya bang ini faktanya seperti ini seperti ini, mungkin paling tidak di hari Jumat dalam minggu ini kita sudah bisa daftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Cibinong. Jadi tetap mohon support dari teman-teman media semua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan mumpung saya ada, Tengku Dewi ada. Ya silakan. Alasan ingin mengajukan gugatan apa dari Tengku Dewi? Kalau alasannya mungkin udah pada tahu ya, nggak perlu diulangi lagi ya. Udah sering juga saya curhat di podcast gitu, udah pasti karena sudah tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Kak Dewi, selain gugatan cerai ada gugatan yang lain nggak Kak Dewi? Kalau itu kasih saya tahu bang. Belum sih. Kita masih konsul. Hak asuh anak atau gono gini Kak? Harta gono gini harusnya nggak ada masalah sih ya, karena memang pas belum kita menikah juga kita udah ada surat perjanjian pisah harta sih. Hak asuh anak? Hak asuh anak, nah itu belum diomongin, mungkin nanti biar Bang Minola yang lebih ngerti ya. Kak Dewi mau nanya, ini kan dalam kondisi hamil menggugat cerai suami ya, terus gimana sih nanti perjuangan kedepannya setelah melahirkan, atau mungkin nanti akan comeback ke dunia entertainment kah, atau seperti apa gitu perjuangannya? Perjuangannya yang pasti ya menjalani hidup aja, cuma bedanya sekarang kan tanpa suami ya, jadi sendiri, jadi single mom ya, lebih mungkin aku akan lebih semangat lagi buat kerja. Kalau di entertain ya masih, karena itu tidak mempengaruhi aku bercerai atau tidak sih, karena memang itu udah pekerjaan aku kan. Tapi kalau kepikiran nggak sih Kak? Itu nggak Andre ketika nanti lahiran tahu seperti apa caranya dari aku sih pengennya sama Angel itu benar-benar baik-baik aja pisahnya, semuanya kita selesaikan baik-baik. Jadi nanti urusan anak dari sekarang juga aku tidak melarang sih, jadi dia masih quality time juga kadang sama anak aku. Kak Dewi kan sebelumnya katanya mau fokus lahiran dulu baru memikirkan gugatan, tapi apa yang membuat Kak Dewi mempercepat istilahnya kayak gitu Kak? Ya mungkin karena supaya statusnya jelas lebih enak kali ya daripada ngegantung, karena kalau untuk nunggu lahiran 2 bulan 3 bulan
2 bulan ya, 2 bulan lagi lumayan lama ya, jadi biar enak juga ke saya dan ke Andrew-nya juga gitu. Andrew sendiri masih suka nemuin Kak Dewi? Enggak, aku udah nggak ada kontak lagi, cuma urusan anak aja lewat babysitter. Kalau untuk nafkah sendiri Kak mungkin masih suka ngasih juga atau gimana sih? Apa emang bener-bener udah stop sejak ketahuan? Karena nggak ada komunikasi, jadi saya nggak ada ngobrolin soal nafkah juga sih. Nah, ini dari Andrew-nya yang memutus komunikasi atau ada larangan dari Dari saya dulu, maksudnya biar statusnya ini kan jelas dulu. Saya kan lagi menggugat, memproses. Jadi supaya fokus, nggak ada pikiran untuk apa ya? Kalau misalnya banyak masukan gitu kan pusing ya. Jadi aku cut dulu aja sampai ada statusnya benar-benar jelas. Apa karena takut luluh gitu Kak? Kalau Ya mungkin bisa jadi ya. Tapi dari Andrew-nya nggak ada kayak usaha buat jalin komunikasi bagaimana gitu kan? Sudah Ada. tertutup. Udah tertutup. Paling melalui babysitter aja. Cuma disampaikan gitu aja berarti ya. Kak, tapi dari Andrew sendiri ada keinginan untuk mempertahankan nggak sih sebenarnya sebelum Kakak memutuskan mau Dari siapa? Dari siapa yang Dari mempertahankan? Andrew sendiri ada Gimana? Ya jadi gini, itu juga pertanyaan yang saya ajukan ke Teguh pada waktu itu ya. Jadi saya untuk mewakili diri dengan menjawabnya. Jadi simpelnya seperti ini. Kalau memang misalnya Andrew itu menghormati perkawinannya dengan Teguh Dewi dan betul-betul ingin menjaga agar rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik, harusnya Andrew tidak melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Ya, salah, oke, semua orang berbuat salah. Tapi kalau misalnya salahnya itu berulang-ulang dan salahnya itu hal yang sama terus-menerus selama hampir kurang lebih 11 tahun dalam rumah tangga, ya. Kalau berumah tangga 7 tahun. 7 tahun, ya. 7 tahun pacaran. Nah, 7 tahun berumah tangga, ini kan membuat Teguh Dewi berpikir Andrew tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau memang misalnya dalam lisannya dia mengatakan sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya, sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai Teguh Dewi, sungguh-sungguh ingin memberikan segala sesuatunya untuk kepentingan anak dan istri, perbuatannya tidak menunjukkan hal seperti itu. Gitu. Karena kembali lagi Andrew melakukan kesalahan yang sama yang sudah lebih dari 2 kali dimaafkan oleh Teguh Dewi. Jadi dengan kondisi seperti itu ya kita harus mengartikan Andrew tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangga. Itu juga yang membuat Teguh Dewi akhirnya sampai kepada pemikiran dia harus fokus untuk mengajukan gugatan perceraian, statusnya jelas. Karena kalau misalnya berulang-ulang ini nggak selesai-selesai, Dewi akan terus mendapatkan tekanan secara mental, terus kemudian akan menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami hari ini, dan itu tidak baik buat kesehatan mentalnya, dan Dewi juga berhak untuk berbahagia. Saya kira seperti itu. Kak Dewi, selain selingkuh mungkin ada faktor lain nggak, misalnya kekerasan atau hal lain yang nggak bisa dimaafkan? Enggak. Semuanya baik-baik aja. Dia juga suami yang baik, bertanggung jawab. Cuma masalah itu aja. Pak Dewi, mohon konfirmasinya apakah memang sebelum menikah sifat dari Andre ini memang sudah diketahui terlebih dahulu sama Kak Dewi atau seperti apa? Perilaku. Abang aja yang jawab sih. Abang soalnya curhatnya udah ke abang semua. Jadi kalau dibilang apakah sebelum menikah sudah mengetahui perilaku ini atau belum, ya sudah pasti perilaku ini tidak diketahui oleh Dewi sebelumnya. Karena kalau misalnya pada waktu masa-masa pacaran perilaku ini sudah diketahui, Dewi bilang ya saya nggak mungkin dong mau menikah dengan orang yang di masa pacarannya pun sudah menyakiti, sudah ketahuan perilakunya tidak baik. Justru karena di masa-masa pacaran semuanya itu baik-baik saja, semuanya itu indah saja, sehingga akhirnya Dewi percaya bahwa Andrew adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya, untuk menjadi suaminya. Nah, barulah setelah menikah hal-hal yang tadi itu bermunculan satu persatu. Nah, Kak Dewi, apa yang akhirnya menjadi alasan ketika kisruh rumah tangga ini terjadi dan Kak Dewi memilih untuk ngepostnya di sosial media nih, Kak? Alasannya? Ya. Ya karena memang saya udah sering memaafkan, jadi ini mungkin final yang harus saya lakukan, bahwa saya menunjukkan kalau saya sudah tidak mau lagi gitu. Tidak mau lagi disakiti. Tidak mau lagi diselingkuhi, tidak mau lagi dikhianati. Betul. Dan mungkin pelajaran juga ya dari kasus aku buat
para Suami. ibu-ibu ini atau moms yang takut speak up, mungkin bisa dicontoh juga biar kena sanksi sosial suami-suami yang sudah beristri tapi masih selingkuh dan sering melakukan lagi gitu. Tapi kali ini agak terkejut nggak sih dengan nama-nama perempuan yang di luar dugaan seperti itu? Saya nggak nganggep sih mas, soalnya saya tahu perempuan-perempuan itu cuma selewat dua lewat doang sih. Komunikasi sendiri sama saudara Rashid sejauh ini seperti apa nih Kak? Komunikasi kalau misalnya sama dia itu cuma untuk pembuktian yang kemarin itu aja, yang masalah itu. Habis itu nggak ada komunikasi lagi dan nggak ada yang perlu dikomunikasikan juga. Sempat ada ancaman gak sih setelah meng-up semua bukti-bukti selingkuhnya Andrew, Kak? Maksudnya ada efek gitu Mas ya? Efeknya paling Instagram aku di shadow ban, aku nggak tahu siapa yang laporin. Jadi kalau misalnya kalian Instagram aku tuh nggak bisa search kan, harus ngelihat orang, misalnya Bang Minola follow aku nih, baru ketahuan gitu loh. Pas aku lihat reportnya, karena mungkin aku nge-up yang soal kasus aku, jadi ada beberapa pihak mungkin yang nggak seneng ya dibuka aibnya gitu kan, jadi di report gitu. Sempat terkejut gak sih nama Soraya Larasati jadi ikut? Soraya sempat terkejut gak sih Soraya Rashid? Terkejut ya, karena setahu saya memang mereka hubungannya itu cuma partner kerja aja karena sering bareng ya, kayak beberapa kali itu bareng. Nah itu juga tuh yang bikin aku shock juga, maksudnya wah ini temen atau temen gitu loh, dan terbuka tuh di saat kasus ini, mungkin udah jalan Tuhan kali ya. Kak Dewi kan udah ngantongin bukti juga ya ada hubungan antara SR dan suaminya. Ada ini nggak Kak niatan untuk melaporkan pidana? Nah kalau itu nanti tuh kita lagi discuss ya, belum bisa dikasih jawabannya. Kak, mungkin Kita lagi ngumpulin bukti-bukti dulu ya. Kak, terkait perselingkuhan ini kan mungkin bukan sekali aja ya Kak. Mungkin sempat gak sih kan awal ketahuan kayak ngasih alasan itu kenapa, klarifikasi terkait kenapa dia selingkuh gitu. Mungkin kan sempat ada obrolan juga dengan kakak itu seperti apa sih? Iya biasa lah, kalau misalnya laki-laki bilangnya iseng, tidak ada hubungan apa-apa, cuma iseng-iseng aja, jadi nggak usah dipikirin, tidak ada yang spesial, makanya saya maafin. Tapi kalau kemarin-kemarin kan memang tidak ada bukti. Kalau ini kan memang ada bukti yang kuat, makanya ya saya tidak mau mendenial apa-apa yang masuk lagi gitu. Berarti bisa dikatakan sebelum itu udah ada kecurigaan berarti Kak? Maksudnya meminta maaf dengan maafkan gak sekali yang awal-awal itu? Yang lama-lama maksudnya iya. Berarti sebelumnya udah ada kecurigaan, cuman nggak ada bukti gitu kayak? Iya, cuma buktinya kayak cuma sebatas chat gitu aja, tapi nggak ada bukti foto. Udah nanya gitu berarti ya? Foto atau video yang benar-benar aku bisa lihat. Itu dari tahun berapa kan mungkin Andrew udah mulai nakal-nakal kayak gitu? Yang nakal-nakal. Primadona. Kalau yang benar-benar keluar bukti-buktinya yang kuat itu baru tahun ini sih sebenarnya. Yang ya baru tahun ini kalau yang kuat ya buktinya keluar gitu. Nah sebelumnya kan berarti kan ada kecurigaan kan, sebelumnya udah sering berkali-kali gitu. Tapi itu dari tahun kemarin atau memang curiganya gitu Pak? Ada lah beberapa. Biasanya kan rata-rata tapi kasus ini ketika saya